Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membuat project yang kedua. Oke teman-teman, untuk project kali ini Pak Delpi akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan bahan spread dan latar dari luar aplikasi Scratch. Pertama, teman-teman, untuk project kedua ini yaitu menggunakan lukis. Nah, di lukis ini teman-teman menggunakan tools yaitu teks. Nah, di dalam aplikasi teks ini ada warna. Nah, warna ini yang dinamakan isi. Teman-teman boleh pilih warna yang teman-teman suka untuk menulis tulisan yang akan ditampilkan pada latar. Nah, di sini kita tulis untuk jenis fontnya juga ada, yaitu di sebelah isi ada tulisan sans serif. Nah, di sini teman-teman bisa ada beberapa jenis font yang teman-teman boleh pilih. Nah, di sini ada serif, ada handwriting, ada marker. Nah, yang di bawah ini tulisan yang tidak bisa dibaca, jangan dipakai ya teman-teman ya. Nah, Bapak mau pilih yang handwriting. Siklus hidup kupu-kupu. Nah, setelah teman-teman menuliskan di latar, teman-teman bisa atur posisi menggunakan alat yaitu pilih, dengan cara teman-teman klik pada tulisan dan arahkan. Nah, ini kita arahkan ke tengah-tengah, dan juga bisa diperbesar dengan cara klik tanda bulatan yang ada di pojok kiri atau kanan, dan untuk lebar ada di bulatan tengah. Ini bisa ditarik. Nah, ya. Setelah sudah sesuai, boleh kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan menambah yaitu latar berikutnya, tapi menggunakan atau menambah gambar dari luar. Nah, berarti kita gunakan apa? Unggah latar. Oke, kita lakukan, kita coba. Kita arahkan, jangan diklik ya teman-teman ya yang pilih latar, tapi teman-teman arahkan yang kursor berbentuk jari ke atas, paling atas, yaitu unggah latar. Setelah teman-teman unggah latar, akan diarahkan ke folder masing-masing. Kebetulan Pak Delpi menyiapkan bahannya di dalam server SD. Nah, di sini ada source SD, di sini ada bahan kelas 3, di sini ada bahan project 2 ya. Nah, di sini kita butuhkan apa? Kita butuhkan ada namanya telur. Terus apa lagi? Kita lanjut lagi, butuh telur, terus kepompong, ulat, terus kupu-kupu. Nah, siklus hidup dari kupu-kupu itu urutannya adalah telur, ulat, kepompong. Nah, kalau misalnya terbalik, teman-teman bisa di drag atau diklik gambar dari latar, teman-teman pindahkan. Ini kita kepompongnya berarti di bawah ulat. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman boleh lanjut untuk memasukkan blok kode. Nah, blok kodenya ini kita ke tab kode. Nah, kodenya seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita masukkan di kode tampilan, kita ganti
latar ke. Nah, latar yang ke-nya ini kita pilih yang paling pertama yang akan tampil, yaitu latar 2. Kebetulan nama latar tulisan tadi latar kedua. Terus setelah itu kita akan ada lagi perintah untuk menjalankan si latarnya, karena latarnya akan berganti ya, karena kita memasukkan latar lebih dari satu. Kita masukkan perintah yaitu ketika atau kejadian tombol spasi ditekan. Setelah itu teman-teman masukkan perintah kode tampilan yaitu ganti latar. Nah, ini ada pilihan ganti latar ke, ada pilihan. Kita pilih latar berikutnya. Ini tujuannya ketika bendera hijau diklik, maka yang tampil adalah latar 2 yang ada tulisannya. Setelah itu sudah telah tampil tulisan. Nah, ketika spasi ditekan maka dia akan berganti. Nah, ya. Oke. Setelah selesai unggah spread daun, kita akan edit. Di daun ini ada namanya, kita pilih dulu, kita seleksi daun yang pertama, terus kita ke kostum. Setelah teman-teman ke kostum, di sini ada layar tempat edit dari gambar atau objek si spreadnya daun tersebut. Di sini ada namanya sesuaikan ke vektor. Jadi setiap ada gambar objek yang akan kita edit dari luar, untuk mempermudah teman-teman, yaitu jangan lupa sesuaikan ke vektor. Kita klik. Setelah itu kita pilih dan kita perbesar seukuran lembar dari panjang dari lembar kerja dari kostum ini. Oke, dan kita paskan ukurannya di titik tengah. Untuk melihat jelasnya teman-teman bisa klik yang tombol di samping sesuaikan ke bitmap ini, ada minus sama dengan dan positif. Nah, ini kamu klik yang minusnya. Nah, kalau sudah sesuai maka dia terlihat nih garis birunya ini sudah rata dengan lembar kerja yang berwarna putih atau di lembar kostum tersebut. Setelah itu teman-teman pindah ke spread daun 2. Nah, di spread 2 juga sama teman-teman, sesuaikan ke vektor. Setelah itu kita perbesar, kita tarik. Dan yang kedua ini kita ubah arahnya. Biar apa? Biar saling berhadapan, yaitu si daunnya ini menghadap ke atas. Kita klik balik secara vertikal. Setelah berhasil teman-teman mengubah dari posisi spread daun, berikutnya adalah memasukkan blok kode pada daun. Nah, daun ini bisa kita rubah nama daun, bisa kita tambahkan daun 1 ya, atau bisa kita ganti. Intinya bisa diedit untuk nama dari spread. Nah, itu berubah ya. Sekarang kita ke daun 1, kita ke blok kode. Nah, di blok kode ini kita masukkan kejadian ketika beri diklik, terus gerakan. Nah, ini teman-teman kita menggunakan namanya titik koordinat. Tentunya teman-teman masih ingat kan tentang titik koordinat? Ada X dan Y. Ya, betul ya. Ada X dan Y. Nah, X ini menentukan dia berada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan Y ini menentukan dia berada di bawah atau atas. Nah, ini X yang pertama, yang daun yang pertama ini kita akan posisikan daunnya berada di titik koordinat yaitu minus 16 dan Y nya 240 ya. Maka di si daunnya ini akan berada di atas tuh ya. 230 maaf, 230.
Terus langkah berikutnya di sini kita ada kontrol tunggu, ini untuk memberi jeda. Setelah itu kita kasih tunggu 0.5 dan kasih gerakan lagi. Setelah dia berada di atas, maka daunnya ini akan meluncur. Nah, meluncurnya sama. Ini untuk 1 detik ini tunggu atau bukan tunggu, kecepatan dari pergeseran dari objek si daun tersebut. Kalau kita ubah 1 ini menjadi besar, maka daunnya akan melambat. Nah, ini kebetulan kita nggak ubah, kita masukkan X nya, dia akan meluncur ke X minus 16 dan dia berpindah ke Y 114. Nah, oke, seperti itu ya. Terus berikutnya ada lagi. Nah, ini ada perintah ketika kejadian yang ketika spasi ditekan. Nah, artinya ini sinkron atau menyambung coding pada latar. Ketika spasi ditekan, maka daunnya akan latarnya akan berganti, tuh ya. Nah, ini tujuannya biar apa? Ketika spasi ditekan, ini dia akan berubah daun gerakannya, yaitu gerakannya kita kasih pergi ke X minus 16 terus 230 terus kasih kontrol tunggu 0,5 detik. Setelah itu dia akan meluncur. Nah, meluncur ke minus 16 dan Y nya 114. Nah, berikutnya kita akan memasukkan blok kode pada ini untuk yang daun 1. Berikutnya ada kode untuk daun 2. Nah, daun 2 ini untuk susunan kodenya sama, yang membedakan adalah angka dari titik koordinatnya. Nah, ini teman-teman bisa gandakan. Tinggal klik, tahan, terus pas spreadnya bergetar seperti ini, baru dilepas. Nah, maka dia akan berhasil masuk. Kita lihat di modul itu ada angkanya, X nya kita ganti minus 6, Y nya minus 215, yang meluncurnya minus 16, Y nya 100 minus 16, dan yang meluncurnya yaitu minus 6 dan Y nya minus 161. Dan kita kembali ke daun 1, kita klik yang ketika tombol spasi ditekan, ini kita klik, tahan, dan drag ke area daun 2. Udah bergerak, spread daun 2, lepas. Nah, terus kita edit. Angkanya sama seperti yang ada ketika menjadi klik, yaitu minus 6 dan minus Y nya 215, ini juga minus 6, Y nya minus 161. Nah, ini blok kodenya yang untuk daun pada sprite ya, pada sprite daun. Sekarang bisa kita coba. Nah, maka muncul siklus hidup kupu-kupu. Artinya ini tulisan ini muncul pada latar ya, karena kita pada latar tadi tampilkan latar pertama. Setelah itu kita gunakan spasi untuk mencoba berikutnya. Dan seterusnya. Oke, teman-teman bisa nanti mencoba di rumah untuk
challenge-nya ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti tutorial dari Bapak. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.